Kita lanjutkan kembali. Di sini berarti kamu sudah mulai paham ya, kalau sifat koligatif larutan hanya bergantung pada jumlah partikel. Tentunya untuk menentukan berapa banyak jumlah partikel yang ada dalam suatu larutan, kita harus mengetahui dulu konsentrasi dari larutan, ya. Nah, di kimia itu ada beberapa konsentrasi larutan yang bisa dipakai untuk menentukan larutan itu berapa satuannya, ya. Kalau misalnya di kita misalnya panjang satuannya meter, sentimeter gitu, atau berat kilogram, gram. Nah, sedangkan kalau dalam kimia larutan itu ada dalam bentuk fraksi mol, molaritas, molalitas, dan persen. Untuk menentukan dalam fraksi mol digunakan lambang XT. XT berarti fraksi mol zat terlarut nih, ya. XT ini berarti fraksi mol zat terlarut. Nah, kalau dia misalnya larutannya ada gulanya di dalam, berarti ini fraksi mol untuk gula, ya. Lalu N ini di sini kan ada N ya, NT. NT ini apa? Ini mol zat terlarut. Mol zat terlarut, ya. Nah, lalu ada NP. NP di bawah ini ya. NP berarti ini mol pelarut, nah, atau zat pelarut, ya. Itu dia. Ini untuk fraksi mol zat terlarut. Lalu di sampingnya ada ibu buat XP. Nah, XP apa? XP ini fraksi mol zat pelarut. Ini fraksi mol zat pelarut. Ya, di sini juga ada NP. NP berarti mol zat pelarut. Nah, gitu ya. Nanti aplikasi soalnya bisa kamu lihat di buku paket ya. Lalu fraksi mol zat terlarut bila dijumlahkan dengan fraksi mol zat pelarut itu hasilnya selalu 1. Hasilnya selalu 1. Ini untuk membaca rumus dari fraksi mol, konsentrasi yang menggunakan fraksi mol. Lalu kedua, molaritas. Molaritas nih, Ibu kasih tanda panah ke bawah. Molaritas. Nah, kalau molaritas ini dilambangkan dengan M besar. Atau bisa juga M sama dengan N kecil per P. Ya. Di sini N-nya ini merupakan mol. P-nya ini merupakan volume dalam satuannya liter. Ya. Enggak boleh mililiter, harus liter. Kalau dia rumusnya N per V. Berarti volumenya harus dalam satuan liter. Nah, untuk mencari molnya seperti apa, Bu? Ya kan? N-nya atau N kecil itu sama dengan massa dibagi MR. Ya. MR atau massa atom relatif unsur. Itu untuk mencari yang namanya ini mol. Ini mol. Kan kelas 11 kamu ada diajari kan? Untuk mencari mol berarti masanya berapa dibagi dengan MR-nya. Atau misalnya kamu buat 20 gram gula, berarti masanya di sini massa gula 20 gram dibagi MR gula. Gula kan bahasa kimianya C6H12O6. Berarti MR-nya itu sekitar 160. Dilihat dari SPU ya, MR-nya. Berarti mol sama dengan massa per MR. Berarti berapa banyak gula yang terlarut dibagi dengan rumus senyawa kimianya, MR-nya. Lalu bisa juga kalau dia dalam volumenya itu mililiter. Nah, kalau ini dalam mililiter. Kalau ini rumusnya dalam satuannya liter volumenya ya. Kalau yang bawahnya mililiter. Bisa langsung massa atau massa zat terlarut dibagi dengan MR. Baru dikali dengan 1000 dibagi dengan volume, tetapi satuannya harus mililiter. Kalau yang di atas dalam liter, yang di bawah dalam mililiter, ya.
Ini kalau dia molaritas. Bawahnya ada molalitas ya. Bedanya cuma sedikit, 1 molar, 1 molal. Nah, kalau dia molalitas itu disimbolkan dengan M kecil. Nah, M kecil ya. Di sini rumusnya massa dibagi MR dikali 1000 per pelarut. Pelarut. Nah, pelarutnya di sini dalam satuan apa? Dalam satuan gram. Bedanya sama di atas dalam satuan volume, di bawahnya dalam satuan gram ya. Jadinya beda antara molaritas dan molalitas. Bisa ya, sampai sini nanti kita masuk ke contoh soalnya. Terima kasih.